Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 7 Juni 2024, yang dimana ini adalah spesial seperti biasa hari Jumat setiap awal minggu. Di awal bulan juga kita akan ada berita penting hari ini, yaitu NFP ataupun non-farm payroll ya. Yang dimana kita akan juga melihat unemployment rate ataupun tingkat pengangguran di US untuk saat ini. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan juga di share yang lain. Dan sekiranya jika kalian ada yang ingin join bersama Amandana menjadi member YouTube untuk bisa mendapatkan akses Discord di sini, kalian bisa menjadi member YouTube AMD Pro minimal ataupun VIP. Dan hubungkan akun Discord dengan akun YouTube kalian, nanti bakal otomatis masuk ke dalam grup Discord yang di sini. Yang dimana di sini kita membahas kemarin ya, ada kisi-kisi bisa ambil posisi sell, bisa ambil posisi buy. Ini banyak banget pembahasan kemarin ya. Tapi kalau kalian merasa ribet untuk mendapatkan, kalau kalian ribet untuk mengkonekkan akun Discord dengan akun YouTube, silahkan kontak teman saya, link WA ada di kolom deskripsi di bawah. Tanyakan ke dia gimana caranya masuk Discord kalau nggak mau jadi member YouTube. Nanti saya akan masukkan kalian ke dalam Discord di sini ya. Oke, langsung aja untuk hari ini spesial ya, NFP. Jadi otomatis hari ini saya akan kasih kisi-kisi NFP seperti apa pada malam nanti ya. Oke, jadi kemarin di sini saya rasa kalau nggak salah ada yang di live chat kemarin ya. Ini kan update untuk live kemarin. Kemarin ada yang pasang buy limit di 2354 ya. Ada yang pasang buy limit di 2354 dengan SL di 2347 dengan TP maksimal sampai 2380. Ini sebenarnya sudah kena ini 2380. Oh, lagi dikit sih sebenarnya ya. Jadi kemarin pas di live itu sudah ada yang bilang buy limit di sini. Ya it's okay, nggak masalah. Kenapa? Ini ya, ini kalian lihat lingkaran yang saya buat di sini ya. Lingkaran ini kalau kalian tahu adalah ya, kalau kalian yang sering nonton, ini adalah area liquidity-nya ya. Makanya ini harga ketika turun sampai sini ya, mengambil dua level liquidity, kemudian harga langsung terbang naik. Dan itu juga didorong oleh berita kemarin malam, yang dimana berita kemarin malam itu mendapatkan reaksi positif juga, yaitu tingkat pengangguran mingguan itu mengalami kenaikan dari 221.000 itu ternyata naik menjadi 229.000. Lumayan ya, beda lagi 8.000 bedanya, lumayan juga. Dan sebenarnya juga kemarin kalau kalian ada lihat, itu salah satu entry yang perfect juga. Karena kalau kalian breakdown, ya misalnya kalau kalian nggak ada yang ngeh di sini ada liquidity, nggak ngeh juga di sini ada namanya resistance become support juga di sini ya kan, yang di harga 2355, walaupun saya bilangnya di 2351 kan, di sini juga bisa dipakai sebenarnya di 2355 atau di 2360 ya, terserah lah ya, bebas. Entry-nya tuh sebenarnya ada, jika kemarin masih ada nanya gimana konfirmasi entry ya. Ini saya kasih info sedikit sebelum saya lanjut ya. Sebelum saya lanjut, di sini kalian bisa lihat ketika turun ke time frame M5, bahkan ke M15 juga lebih enak ya kelihatannya. M5 sih lebih enak ya. Ini kalian lihat, ini pergerakannya turun ya. Ini turun, tapi turunnya ini bisa saya katakan membuat kompresi ya. Bukan membuat liquidity seperti yang di sini ya. Ini membuat liquidity. Kalau ini yang namanya market membuat kompresi. Dan ketika market membuat kompres ataupun kompresi, itu berarti menandakan market sudah capek buat turun. Ibaratnya ini turunnya ini dipaksa, dan ketika harga itu ngambil kompresinya tinggi yang kemarin di sini sebelum news ya kan, harga sempat drop. Dan ketika dropnya ini dipaksa, literally dipaksa untuk turun. Sehingga kalau kalian lihat di M5 ini, kalau kalian lihat juga ya, ini kan sudah mulai capek nih turunnya. Ini rejection-nya sudah mulai nggak ngotak ini ya. Turun sih dia, tapi sudah tidak kelihatan. Kalau dibesarkan ke time frame M15, kalian bisa kelihatan ini ada yang namanya bullish engulfing di sini ya. Turun, mengambil area support kalau kalian ambil lihat di sini, kemudian dibales dengan bullish engulfing.
Karena di sini sudah tidak ada apa-apa, sudah tidak ada supply demand di sini, dan ini juga disebut sebagai kompresi. Ya udah, ketika harga ini diterbangkan naik, ya udah ini tinggal turun untuk retest dan kemudian terbang. Udah simpel seperti itu, ya. Kalau kalian lihat juga di M30 ini juga bisa dibilang sebagai perlawanan ya, candle perlawanan. Yang dimana kalau di M30 ini harga dibuat naik kemudian dibanting turun, kemudian ini harga 30 menit selanjutnya harga dibuat turun kemudian dibanting naik. Inilah namanya dua candle perlawanan di sini ya. Kalian bisa lihat reaksinya, candle atas dan candle ekor di bawah di sini proporsinya bisa dibilang sama. Jadi bisa untuk entry buy kemarin di sini. Bahkan di grup pun kemarin ada yang entry buy juga di situ. Ya, dengan target maksimal saya pribadi pun ada TP, itu saya TP maksimal sampai 2375 aja, sampai di angka genap, nggak sampai 2380. Oke, hari ini saya akan bahas dulu sedikit dari segi data NFP-nya ya. Untuk dari segi technical, ntar ya saya bahas untuk dari segi NFP nanti malam. Ya. Untuk NFP nanti malam, seperti biasa kita akan ada banyak selain NFP. Yaitu yang pertama adalah average hourly earning ataupun tingkat pendapatan rata-rata per jam yang berdasarkan ada yang tahunan, ada yang data dari bulanan. Kalau dilihat dari data tahunan itu kalian bisa lihat di sini flat di 3,9%. Kemudian yang data secara bulanan itu naik sedikit ke 0,3%. Kemudian data NFP diperkirakan akan naik dari 175.000 ke 186.000. Dan kemudian dari tingkat pengangguran diperkirakan akan flat juga ke 3,9%. Dan untuk detailnya nanti ya, ini saya buka lagi satu. Untuk detailnya mana dia? Ini saya buka hari ini dulu. This week today. Participation rate diperkirakan akan flat juga. Kemudian government payroll diperkirakan naik ya dari segi government dari 8.000 ke 19.000, buset jauh banget. Kemudian non farm private di sini diperkirakan akan turun sedikit. Kemudian apa lagi di sini ya? Yang bisa dilihat manufacturing payroll diperkirakan akan turun, tapi yang ekstrim sih di sini gaji dari pegawai pemerintah sih ya, dari 8.000 orang ke 19.000. Berarti dengan jomplang yang jauh kayak gini ya, bentar lagi satu ya sebelum saya breakdown tingkat pengangguran di sini. Oke, di sini tingkat NFP-nya dari Maret itu 315.000, kemudian April kemarin itu adalah 175.000. Berarti kita akan melihat data Mei. Data Mei itu kemungkinan akan meningkat lagi ya. Secara dari data yang bisa kita lihat adalah yang pertama tingkat pengangguran secara mingguan ya, setiap hari Kamis itu. Kalau dilihat di sini tingkat penganggurannya selama bulan Mei ya, mana dia bulan Mei? Sedikit turun ya, Mei ini 232, 223, 216, 221 ya. Ini bisa dibilang dari yang naik kemudian turun, trennya turun. Kemudian dari tingkat pengangguran yang berkelanjutan ya. Berkelanjutan di sini kalau dilihat ya cenderung flat tapi cenderung naik sih ya, dari 1,7 juta tetap ya tidak terlalu banyak kenaikannya. Kemudian dari segi tingkat EDP, dari EDP kita lihat data di bulan Mei kemarin 152.000, April 188.000. Ini EDP-nya sih turun. EDP turun, tingkat penganggurannya di sini berkelanjutannya itu adalah naik. Kemudian tingkat pengangguran mingguannya di sini itu cenderung turun selama bulan Mei. Ya, cenderung turun dari bulan Mei, berarti dengan prediksi data NFP yang dari sini ya, dari segi government payroll ini buset ini jauh banget perbedaannya. Dari 8.000 ke 19.000 untuk
NFP-nya sendiri forecast-nya 151.000. Jadi dengan jarak 151.000, 185.000 dengan ada di sini government payroll-nya 19.000 dengan manufacturing payroll turun sedikit. Non-farm payroll private ini diperkirakan akan naik dari 167 ke 170. Dengan demikian kalau nggak salah ya, ini saya kasih tahu sekarang aja lah ya. Untuk data NFP nanti, berarti dengan demikian untuk data NFP ya, untuk data NFP range-nya adalah antara 180, kemarin berapa ya? Kemarin itu 175. Berarti kalau data NFP ini ingin bagus ya, untuk range yang bisa dianggap bagus ya, berarti harus keluar di atas 180 sampai 250.000. Kenapa sampai ke 250.000? Karena saya ada dapat bocoran sedikit ya dari bank besar ya, kan bank besar di Amerika itu kan juga mereka juga punya analis ya kan, yang dimana mereka ekspektasikan juga itu untuk NFP adalah di sekitaran angka 200.000. Jadi makanya saya bilang kalau saya pribadi sih ya, kalau keluar di 185.000 atau kan di atas masih di 180.000 sampai 200 lah ya. Kalau saya pribadi ini dari 180 sampai 200.000. Tapi kalau dari bank-bank besar di Amerika itu mediannya ataupun apa ya, median bahasanya, dari keseluruhan bank itu ya tengah-tengahnya ya average ya, berarti average itu bisa dikatakan di angka 250.000. Ya itu berarti ada, kalau saya pribadi dari 180 sampai 200.000 untuk bulan Mei. Kemudian untuk data unemployment rate ya, unemployment rate di sini kalau saya pribadi tidak mengekspekkan terlalu banyak ya, palingan tetap di angka 3,8 sampai 3,9%. Dan untuk dari segi bank yang ada di Amerika, mereka itu dari 3,7 ya, dari 3,7 ke 3,8%. Jadi yang di koma ini ya, jadi jadi sebelah kiri ini prediksi saya ya, yang di pokoknya yang sebelum koma ini prediksi saya, kemudian yang dari bank-bank di Amerika itu ini prediksinya. NFP di sekitaran 250.000 ya. Kemudian tingkat pengangguran 3,7 3,8. Jadi untuk NFP nanti malam saya pribadi itu prediksinya adalah positif. Karena sekali lagi data NFP kemarin ya. Data NFP kemarin bulan April itu kayak nggak make sense aja sih ya. Ini dari 303.000 dropnya luar biasa ke 175.000. Yang dimana kalau kalian ingat bulan lalu ini memang sih saya ada salah kasih prediksi ya. Tapi ini kayaknya jomplang sekali perbedaannya. Dan yang saya worry adalah kalau sampai nanti malam data sebelumnya ini direvisi naik ke 200.000, wah itu bahaya sih ya. Ya, itu bahaya. Yang dimana jika ini kan saya pribadi ini dengan kondisi data sebelumnya tidak direvisi ya. Kalau sampai data sebelumnya ini ya 175.000 ada revisi naik ya, ingat yang saya kira ini adalah data yang sebenarnya nggak benar ya, karena ini jomplangnya jauh sekali sebenarnya. Kalau sampai memang nanti malam ada revisi naik dari data sebelumnya menjadi 185, 190.000 lah ya, atau enggak ke 200.000, wah ini bisa parah sih. Dengan data sebelumnya misalnya direvisi ke 200.000 dan keluar nanti malam misalnya 200.000 juga, wah itu USD bisa nggak ngotak naiknya, lumayan ya. Drop kenaikannya bisa terbang bisa gitu nanti ya. Hati-hati ya. Jadi kalau kalian lihat sekali lagi diperhatikan adalah data nanti malam, data yang keluar tentu aja, dan juga data yang sebelumnya.
kita lihat apakah ada revisi atau enggak. Kalau revisi naik berarti itu akan menandakan USD menguat, dan jika keluar di atas forecast otomatis double penguatannya. Ya, kalau double penguatannya ya udah otomatis USD menguat sehingga XAUUSD bisa turun. Dan apa yang saya buat di sini berarti sesuai ekspektasi juga, yang dimana NFP hasilnya positif. Dan jika ditambah tingkat pengangguran ya, dan jika ditambah tingkat pengangguran yang drop ke 3,8 ya, drop ke 3,8 aja, ke 3,8 atau sesuai prediksi dari bank di Amerika itu 3,7% ekstrim. Ya udah, itu triple boostnya ya, triple boost berarti ya udah. Untuk dari segi XAU kemungkinan kita bisa drop sampai 2300 ya. Turunnya itu bisa sampai 300 pip sih kalau nggak salah. Kalau triple boost ya. Ingat, triple boostnya itu adalah yang pertama kita lihat data NFP apakah terjadi revisi atau enggak. Dan kedua adalah lihat hasil NFP-nya seperti apa. Dan yang ketiga adalah lihat data tingkat penganggurannya. Ya, itu untuk malam nanti. Kita akan lihat apakah ada single boost atau double boost atau triple boost. Kalau single boost sih nggak mungkin sih ya. Kalau single boost harga XAUUSD kayaknya nggak mungkin turun banyak. Berarti minimal adalah double ataupun triple ya. Kita cuma perlu 2 kenaikan yang pasti ya, entah itu datanya direvisi naik atau data yang keluar itu bagus tapi tingkat penganggurnya flat 3,9, ya udah itu berarti double boost sehingga XAUUSD kemungkinan bisa drop sampai 2300 ya, 2340, 50 atau memang parah banget ke 2330 di sini ya, ataupun parah banget 2320 ya, bisa aja ya kan. Tapi tergantung market nanti malam seperti apa. Yang penting ingat, ini data pengangguran, data tingkat tenaga kerja itu juga harus kalian lihat. Selain juga perlu dilihat data tingkat pendapatan rata-rata per jam. Kalau saya pribadi sih untuk saat ini dengan kondisi tingkat pendapatan rata-rata per jam di sini diperkirakan flat ya, tidak terlalu banyak perubahan dari segi bulanan dan juga tahunan. Ini nggak akan terlalu banyak berdampak ke market sih. Lebih kepada tingkat NFP dan juga tingkat pengangguran. Karena sebelumnya kita sudah melihat data EDP yang turun dari 188.000 ke 152. Kalau sampai nanti malam tingkat NFP-nya drop di bawah 175, dan sekali lagi berarti analisa saya ini untuk NFP-nya berarti miss ya ataupun salah. Ya udah, kita bisa melihat XAUUSD terbang ke 2400 dan otomatis kita akan trading di teritori 2400 untuk yang kedua kalinya. Itu penentuannya kunci. Ya, jadi harap diingat. Oke, untuk secara teknikal bagaimana? Untuk secara teknikal sih ini nggak ada perubahan sama sekali ya. Ini harga sudah turun ya. Ini harga sudah turun karena sudah nabrak level area supply kita di sini ya, di 2380. Jadi kalau kalian ada yang sell di 2380, kalian selamat, sudah profit lumayan di sini ya, sudah profit 80 pip di sini. Kalau saya pribadi sih belum ada open. Ya, saya pribadi lebih baik nggak open sampai NFP nanti malam, kecuali memang ada konfirmasi pasti entah di M15 atau di M5. Kalau nggak ada konfirmasi nggak akan saya entry. Walaupun kalau kalian lihat ini seperti ada bearish engulfing di M15 ya, ini nggak akan saya entry. Kenapa? Ini over namanya. Ini over bearish engulfing, saya nggak bisa entry. Kalau kalian ngelihat yang bisa di entry bearish engulfing adalah seperti ini. Ini baru bisa dikatakan bearish engulfing ya. Kalau yang tadi itu namanya over bearish engulfing. Ketika terlalu over, saya lebih pribadi nggak ambil untuk sell di sini. Walaupun dia close di bawah supportnya di 2375, saya pribadi sih nggak ngambil. Lebih baik saya yang pasti-pasti aja. Selama nggak ada pasti, saya skip sampai nanti malam ya. Untuk level areanya update ya, jika memang nanti NFP hasilnya itu jelek, yang pertama kita punya tahanan yang ada di resisten di harga 2395 ya. Ini ada resisten kecil di 2395, kemudian kita punya resisten support become resistant, dan kebetulan juga ada satu area demand juga, bukan demand, area supply
yang ada di harga ini, di harga 2407. Ya, ini menjadi area supply-nya. Jadi kalau nanti malam memang NFP-nya itu buruk, ya, yang pertama dia akan antara 2395 ini kemudian retrace turun sebelum naik, atau 2395 ini di break dan langsung menghajar level area supply di 2407. Kalau lewat lagi 2407, ya udah sih, ini harga bisa lanjut terus naik. Lanjut terus naik, yang dimana ya kalau dilihat ya paling tinggi sih di sini ya. Paling tinggi sih sampai 2435, 2435,75. Ini paling tinggi. Kalau lewat dari supply-nya ini, dia akan merembet naik sampai 2435,75 sebelum merembet naik lagi sampai 2450 ya, all time high sebelumnya di sini. Dan ini di pucuknya sih ada satu demand, satu area supply di sini. Ini untuk H1-nya. Ya. Ini untuk area supply-nya dan mepet juga dengan resistannya di sini. Ya. Jadi untuk area-area yang memungkinkan itu saya update ada di sini ya. Di atas ada di 2395, di atasnya lagi ada di supply 2407 dan terekstrim sampai 2435 ataupun sampai ke area supply di sini yang ada di harga 2440. 2440. Dan ingat all time high sekarang ada di 2450 ya. 2450 all time high-nya. Kalau ingin buy sekarang bagaimana? Kalau ingin buy saya rasa update untuk masalah resisten berarti 2351 tidak direspek oleh market, berarti market itu lebih merespek resisten yang ada di sini berarti. Di sini ya, yang ada di 23 235, bentar itu H4. Coba kita bawa ke H1 ya. Kalau saya bawa ke H1 berarti dia respect di area ini 2357,35. Oke. Kalau itu lewat, ingat ya di sini ada satu area liquidity-nya di sini. Ini di H1. Tapi ingat juga di M15 kita ada satu demand kecil di sini ya. Jadi kalau consider kalian mau ambil di sini juga nggak masalah. Tapi kalau kalian nggak mau pakai juga nggak masalah ya. Kalau ini karena ini di M15 ya. Jadi kalau kena news saya rasa ini nggak bakal bertahan. Dia akan bisa drop signifikan. Itu sih. Untuk saat ini levelnya adalah yang sebesar ini di bawah ya. Jadi berarti secara lebarnya bisa saya pakai itu dari sini sampai sini. Nah, dari 2357 sampai 2351 lebar. Dari ini nggak demand sih, mungkin lebih tepatnya area supportnya cukup lebar. Ya, area support yang cukup lebar dan termasuk juga resisten become support yang mewadahi dua posisi di 2357 dan 2351. Ya kan, ini resisten juga, kemudian ini juga sebagai resisten, ini juga dites. Gitu. Jadi kalau kalian mau buy, consider bisa di sekitaran sini kalau mau nge-buy. Kalau mau nge-sell sudah telat, ini harga sudah turun kencang sekali. Jadi saya pribadi nggak mau nge-sell juga. Karena konfirmasi nggak ada, ya saya lebih baik skip. Tapi kalau kalian ingin yang scalping yang cepat ya, untuk saat ini kita punya ini area demand sudah nggak ada di M5. Ini demand sebelumnya di sini ya. Ini demand sudah di break di M5. Jadi kalau saya rasa kalau nanti di M15 kalau kalian mau pakai sell ya, kalau harga bisa tutup di bawah 2370 ataupun tutup di bawah zona ini ya, tutup ya, bukan lewat, tutup di bawah zona itu. Kecenderungannya kemungkinan harga bisa nabrak area demand selanjutnya. Yang bisa saya kasih adalah di sini. Nih, area demand selanjutnya kecil ya di M5 ya. Yang ada di harga 2364. Jadi kalau kalian mau sell cepat di bawah 2370 ya silahkan dengan target sampai 2364 aja. Kalau lewat lagi dari 2364, kemungkinan harga itu bisa lanjut turun sampai 2357.
Oke, jadi consider, silahkan ambil keputusan sendiri mau kemana arahnya. Ntar di sini dia juga bisa mantul, bisa ya kan? Atau ini sekarang harga bisa mantul juga bisa. Tapi karena ini adalah pantulan dari supply H4, saya rasa sih ini penurunannya bisa sampai 2360 sih. 2360 atau ekstrim sampai 2357. Tapi ingat sekali lagi, kalau nggak nemu konfirmasi buat buy, jangan open juga. Kalau nggak nemu konfirmasi buat sell, jangan open juga. Karena ini hari penting ya. Ini hari sangat penting. Jadi harap hati-hati supaya kalian tidak terjebak di market. Kalau sekiranya kalian sudah open posisi tapi sampai nanti malam menjelang data NFP nanti di sini tidak close posisinya, saya saranin close aja. Ya, ini kan nanti malam keluar di jam setengah 9 WITA atau di jam setengah 8 WIB. Jadi lebih baik close posisinya supaya kita lebih aman dalam melakukan trading. Supaya kita tidak kena whipsaw, supaya kita tidak confused juga, dan supaya kita lebih aman, lebih tenang dalam melihat chart ataupun melihat akun trading kita. Oke. Untuk yang di Discord, ingat nanti malam kita ada Zoom ya, kita akan live untuk NFP nanti malam seperti biasa. Untuk live di YouTube nanti siang, kalau bisa sih maunya nanti siang saya juga ada live ya untuk masalah pembahasan, mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya seputar NFP. Ya, nanti lihat aja lah ya. Kalau memang saya bisa live nanti siang, saya akan live. Kalau nggak sempat, ya udah, sorry. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.